wabarakatuh. Hai Sobat Muda, balik lagi di SPP Simfoni punya podcast. Bukan buat biar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Yes, di episode kali ini seperti biasa kita sama orang spesial lagi ya. Kalau dari minggu-minggu kemarin kita udah sama teman-teman UKM nih, udah ada taekwondo, apalagi pramuka segala macem ya. Hari ini mungkin kita agak enjoy, agak santai karena ini ada seni-seni komedinya nih. Kalau gitu boleh dong Kak, saya hai dulu ke teman-teman Sobat Muda yang lagi nonton podcast nih. Halo Sobat Muda, aku dari UKM Teater K2 atau Teater Komedi Kontemporer Win Malang. Oke, namanya siapa Kak? Namanya, kalau nama asli Zaki. Oke. Nama di teater Bisbul. Oh, Bisbul. Ya. Emang punya nama spesial gitu ya kalau Ya, di ini di teater ada. Kenapa tuh Kak? Kok punya nama spesial? Itu sebenarnya ya ada artinya. Ada arti secara filosofis dan juga ada yang itu doa gitu. Wah, menarik ya. Ya. Oke, tenang dulu, kita bakal bahas bentar lagi ya. Sampai Oke. lupa aku belum berkenalan ya. Hai Sobat Muda, barengan sama aku Lizzie. Hari ini kita bakal mengulik-ngulik soal teater K2. Makanya tetap stay tune terus sampai di akhir podcast nanti. Oke nih Kak, aku pengen korek-korek soal teater K2, boleh ya? Boleh. Nah, kalau aku dengar-dengar nih, teater K2 ini katanya salah satu teater tertua di Kota Malang. Benar apa benar tuh? Betul. Emang ya gimana sejarahnya tuh Kak? Teater itu teater K2 ya. Berdirinya itu sejak 1986. Wow. Itu di sini ini masih IAIN Sunan Ampel kalau nggak salah. Di sini masih Fakultas Tarbiyah. Belum UIN, masih belum UIN. Belum banyak, bahkan belum UIN ya. Iya, pada belum saat UIN. itu. Di sini masih Fakultas Tarbiyah. Keren. Kalau misalkan di Kota Malang emang ada ini ya, perkumpulan teaternya gitu atau gimana tuh? Ada juga. Berarti sampai sekarang masih aktif ya kumpul-kumpul teater Semalang Raya mungkin? Ya kadang kumpul ya waktu ada kayak pementasan gitu, karena ada yang teater independen itu yang bukan mahasiswa. Kalau kalau kami kan teater mahasiswa, jadi ya kami gabungnya ya ke yang khusus mahasiswa gitu. Berarti emang banyak ya relasinya di Kota Malang ini, lumayan ya? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Tapi ini kalau Mas Bisbul ya tadi? Ya, Bisbul. Mas Bisbul kalau misalkan akhir-akhir ini apa nih kegiatannya, kesibukan ini? Ya kalau saya sekarang kuliah terus ya latihan teater begitu, latihan setiap hari kita. Oh, setiap hari? Iya, karena mau ada pementasan. Oke, mantep juga ya, setiap hari latihan. Itu apa nggak capek tuh? Ya capek, awal capek, tapi sekarang ya sudah terbiasa dan sudah menikmati karena ya latihan teater menurutku menyenangkan. Oke. Dan Emang dari kecil punya jiwa teater kah atau gimana tuh? enggak juga sih. Kalau aku sendiri ya, aku sendiri itu enggak ada. Dulu itu ikut teater gara-gara waktu PBAK itu, waktu ospek. Itu kan ngelihatnya kayak wah, teater kayak seneng-seneng gitu, seneng-seneng. Wah, ikutlah gitu akhirnya. Ya udah sekarang akhirnya ya. Ternyata seneng beneran? Iya. Atau seneng-senengan? Seneng beneran. Seneng beneran. Iya, Oke. seneng beneran. Tapi kalau di teater K2 sekarang ini masnya jadi apa nih? Di ini strukturalnya jadi apa? Jadi ketua. Oke, wow. Ini bareng ketuanya langsung ya. Ini kalau disuruh komedi di tempat kira-kira bisa nggak nih? Enggak. Saya enggak pinter komedi. Ada sendiri. Oh, ada sendiri? Oh, iya. Berarti itu memang ada divisinya khusus? Bukan divisi sih, lebih ke kayak ya ada, memang kan orang beda-beda ya. Ada orang yang serius dia gitu ya? Serius, ada yang pinter komedi, ada bener. yang actingnya pinter, ada yang main musiknya pinter. Nah, kebetulan iya. kalau saya ya sedang ngurus organisasi aja. Emang ada tupoksinya masing-masing Ya, gitu lah ada ya. sendiri-sendiri. Tapi kalau kan dari tadi kita ngomongnya teater K2 nih. Emang singkatannya K2 itu apa, Mas? Komedi kontemporer. Komedi kontemporer gitu. Kenapa sih harus pakai nama komedi gitu? Kenapa nggak, kan banyak ya drama. Kenapa nggak ini teater drama kontemporer gitu? Ya. Kalau itu ada sejarahnya sebenarnya. Gimana? Dulu itu namanya kita K3. Oh, K3 malah. Iya, K3 itu Gimana? Kentrung Komedi Kontemporer. wow. Jadi kentrung itu, coba nanti cari aja. Kentrung itu kayak kesenian juga, kayak ludrukan gitu. Kayak
kayak storytelling lah enaknya ngomong kayak dongeng gitu ya. Ya. Itu dari Jawa ya, kentrung ya. Ya. Terus sekarang diubah jadi K2. Karena udah nggak ada ininya lagi, dongeng-dongengnya lagi berarti. Ya karena sudah ini ya, menurut kami itu sudah dulu banget gitu. Emang selalu ngikutin zaman terus ya berarti teater, ya. sekarang TK2, teater komedi kontemporer. Teater komedi kontemporer. Betul. Nah tapi meskipun komedi nih kayak yang kita tahu kan pasti teater pasti ada satir atau kritik sosialnya juga nih ya. Nah kira-kira kenapa masih mau dibawa komedi tapi tetap mau diselipin kritik sosial tuh? Begini sebenarnya ya, dari namanya komedi kontemporer. Kontemporer itu kan kayak yang kekinian. Jadi kita membawakan ya isu-isu terkini gitu. Entah itu di kampus atau di Indonesia atau di dunia lah gitu. Iya. Kontemporer. Nah, bagaimana kita menyampaikan isu atau kritiknya itu agar membuat tidak orang-orang itu tidak tersinggung gitu dengan komedi, dengan guyonan. Kalau orang guyonan ya santai, gitu. Jadi kita menyampaikan pakai komedi, terus itu tujuannya memang buat biar nggak serius, biar nggak sarkas gitu jadinya. Betul. Gitu. Mantap sih. Gitu susah nggak Mas kira-kira ini molesnya lagi dari hal-hal serius diubah jadi komedi, kira-kira itu susah nggak? Susah gampang tapi asik. Oh tapi asik ya. Mikirnya itu mikir banget itu. Gimana ya caranya biar nggak menyinggung gitu loh, nggak menyinggung. Berarti emang ada sendiri ya yang khusus membuat skrip gitu-gitu tuh memang ada ya? Ada, membuat naskah gitu ada. Oke. Tapi kalau Masnya sendiri nih Mas Bisbul kalau di teater biasanya bagian apa? Kalau saya dari dulu awal masuk itu suka jadi ini sih, aktor aja. Oh jadi aktor, Oke. Aktornya apa biasanya tuh? Macam-macam. Dulu awal-awal itu saya jadi peran bapak-bapak. Terus pernah jadi ini juga di Bandung Bondowoso tahu? Roro Jonggrang itu jadi bapaknya Roro Jonggrang. Itu ada yang pernah jadi siluman juga pernah. Oke. Ini dulu aku kan juga udah kenal teater sejak awal masuk UIN kan ya. Nah itu dulu aku kayak pengen banget tuh ikut teater. Soalnya dulu aku pernah ikut teater tapi terakhir SD. Oh iya? Iya terakhir SD. SD? Nah, udah lama banget sih. Cuma kan kalau udah pernah ikut teater tuh pasti masih jiwanya masih kerasa gitu ya. Seru ya kayak gitu-gitu. Tapi pas masuk di UIN kayak wow, ternyata teaternya wow banget. Kita lihatnya latihan tiap hari sampai teriak-teriak, olah vokal. Biasanya kan di bawah gedung B ya Mas ya. Di gedung B. Kenapa sih kok harus latihan se-ekstrim itu gitu? Apakah itu pengaruh sama mental kah atau kayak gimana? Sebenarnya untuk ini ya vokal ya. Kita latihan vokal itu gini. Teater itu beda sama film. Oke, sama-sama acting ya. Tapi itu beda sama film. Kalau teater itu kan kita main live gitu ya di panggung. Iya, secara langsung. Jadi kita itu bagaimana cara mengolah vokal agar nanti suaranya itu dari penonton terdepan sampai terbelakang itu terdengar semua. Dan itu penontonnya nggak sedikit, kadang sampai ratusan. Wow. Gitu. Makanya kita harus latihan terus tiap hari. Pakai vokal perut kita yang sering pakai suara perut gitu. Paling banyak yang nonton berapa tuh Mas? Selama saya masuk ya, paling banyak itu ada sekitar 400 apa 500. Gokil 400 dan itu harus kedengeran semua ya sama suara kita tanpa mic. Wow. Makanya itu makanya harus latihan setiap hari itu. Bahkan kita kalau awal-awal latihan itu kita habiskan dulu ini suaranya. Sengaja dihabiskan. Supaya kita membentuk suara baru yang lebih bagus. Gitu. Ada teorinya sendiri ya berarti ya? Ya ada. Biasanya pastinya. kalau kita kiranya kayak jangan sampai habis nih suaranya gitu. Ini malah dihabisin ya? Dihabisin dulu di awal daripada nanti waktu mendekati pementasan suaranya habis. Oh iya masuk akal sih. Ini kayaknya
banyak sisi-sisi ini ya teater kedua yang banyak sobat muda yang mungkin masih belum tahu ya. Kita taunya kayak cuma lari-lari nih capek terus nih tiap hari ya, bayangin lari-lari terus nih. Tapi aku pengen tanya juga nih Mas. Aku sempat tahu kalau di teater K2 ini kita ada belajar soal latihan musik kayak gitu-gitu. Vokal kan tadi udah dibahas tuh. Nah, kalau latihan musik kenapa nih? Kok harus latihan musik? Karena gini, di teater ya. Di teater itu nggak cuman acting. Jadi gimana caranya kita itu membawakan sebuah rasa. Jadi misalkan acting ya, misal acting nangis. Acting nangis itu kalau dia nangis aja gitu di panggung tanpa ada musik deh. Ya udah gitu-gitu aja. Semua orang juga tahu itu nangis dan itu ya jadi akan biasa. Monoton ya jadinya ya. Tapi kalau ada musik, nah itu kan kayak apa ya? Lebih mendramatisir gitu. Jadi pendukung gitu. Jadi otomatis penonton itu juga bahkan ada yang sempat ikut nangis juga karena terbantu oleh musik, terbantu oleh lighting gitu. Nah, kenapa nggak pakai ini aja audio tuh? Kenapa masih milih buat latihan sendiri? Ya biar lebih ini aja, biar kreatif aja kita. Mantep. Biar kreatif dan juga kita bisa mengenal gitu. Kalau suara seperti ini tuh biasanya adegannya seperti apa. Adegan seperti ini tuh nanti cocoknya musik apa gitu. Benar-benar melatih kreativitas banget ya. Iya. Sepanjang Masnya jadi ketua atau mungkin selama masuk di teater K2D udah ada berapa kali pementasan tuh? Selama aku masuk mungkin ada 1, 2, 3, 8. 8? Ya. Wow. 8. Setiap tahunnya berapa itu berarti kehitungnya? 3 mungkin ya? 3. Aku masuk kan itu ada 1. Terus tahun selanjutnya 3, tahun selanjutnya 3. Terus yang sekarang 1. Tuh. Keren sih. Tapi kalau aku mau nanya lagi ya, ini udah lumayan jauh juga ya bahas soal teater. Tadi kita ngebahas barusan soal berapa kali pementasan. Nah, kalau namanya pementasan pasti ada aja yang terjadi kesalahan gitu ya. Namanya nggak mau mungkirin. Tapi pernah nggak ada mungkin kesalahan yang nggak sesuai skrip dari awal sampai harus improvisasi itu? Kesalahan adegan nih. Ya, sering sih kita, sering. Improv itu sering. Makanya kita itu latihan setiap hari itu juga latihan improv juga. Bagaimana kita menyatukan chemistry dengan aktor yang lain gitu. Jadi kalau chemistry kita itu udah cocok, otomatis improvisasinya lancar dan tidak keluar dari alur cerita. Gitu. Mantap. Emang udah terbiasa ya. Jadi seumpama ada kejadian yang nggak diinginkan, udah sepele gitu ya. Makanya kenapa latihannya setiap hari? Ya biar kita chemistry-nya nyambung. Itu berarti latihan setiap harinya di ini hamin berapa hari sebelum pementasan? Normalnya 3 bulan. 3 bulan latihan setiap hari? Iya. Wow. Itu ini durasinya berapa jam per harinya? Kalau hari biasa, hari weekday ya, Senin sampai Jumat. Itu karena kita biasa kalau latihan ada anak MA juga. Jadi kita latihannya itu habis PKPBA. Sampai jam? Sampai Isya. Habis itu taklim mereka. Mantap juga ya. Kalau hari weekend, Sabtu dan Minggu itu mulai pagi sampai malam. Wow. Itu makin capek lagi ya. Tapi capeknya itu capek yang seneng gitu loh. Karena kita ya latihannya enggak yang seserius itu ya guyonan aja. Gitu. Tapi kan mungkin juga ada prosesnya ya, kan nggak langsung berat tiap hari. Nah itu lama-lama juga pasti kebiasaan. Betul. Kan. Kalau tadi kita udah ngebahas soal teater K2 yang mungkin banyak hal yang sobat muda masih belum tahu nih ya. Sekarang aku pengen main dulu, boleh nggak Mas? Boleh. Jadi ini ada permainan lah ya. Jadi kalau ini ada satu pertanyaan. Ini Masnya tinggal jawab yes or no. Kalau gambarnya hijau berarti yes, kalau gambarnya merah berarti no. Oke. Sudah siap? Siap. Nanti dijawab sambil dikasih alasan ya. Kenapa memilih yes atau memilih no gitu. Oke. Pertanyaan yang pertama. Komedi bisa jadi media kritik sosial. Yes or no? Yes. Yes. Kenapa tuh?
Ya karena itu tadi ya. Akhirnya ketika kita mengkritik itu orang itu tidak tersinggung, tapi kayak menggelitik dan akhirnya oh iya ya gitu, dan akhirnya dia menyadari aku melakukan itu ya gitu. Jadi jembatan lah ya. Betul. Istilahnya buat menyampaikan Makanya kritik ada sosial ya. ini juga kan stand up comedy. Iya. Kenapa harus komedi? Kenapa nggak iya. stand up aja? Oh iya masuk akal sih. Mungkin itu udah dari dulu ya terbiasa untuk menyampaikan sesuatu lewat komedi ya. Iya, biar lebih santai dan nggak terlalu serius gitu lah. Oke, kalau serius juga pusing juga ya bawaannya ya. Iya, kok malah bertengkar, gelut nanti. Oke. Yeah. Masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Main teater butuh mental kuat, yes or no? Yes. Yes, kenapa lagi tuh? Karena gini, memang teater itu menurutku ya, menurutku teater itu lumayan berat. Karena dari sisi apanya tuh? Dari sisi prosesnya tadi, Oke. kayak yang kataku latihan 3 bulan. latihan. Tapi itu kalau sudah bisa konsisten, itu otomatis ini mentalnya akan terlatih begitu. Itu memang Iya. harus mentalnya kuat. Kalau nggak kuat ya Iya, akan susah juga ya. Apalagi kalau misalkan tampil di depan banyak orang ya. Nah. Kan itu nggak semua orang punya mentalitas kayak gitu ya. itu dia. Apalagi kita apa ya istilahnya gendeng gitu. Iya, istilahnya kita gila di atas panggung. Karena kalau kita nggak gitu ya nggak ini apa namanya nggak total gitu. Nggak totalitas ya jadinya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang terakhirnya. Improvisasi itu penyelamat di panggung, yes or no? Yes. Yes banget ya. Sangat yes. Setuju. Karena kalau mungkin nggak ada improvisasi juga gimana ya mau lanjut Iya, ya. akhirnya penonton itu loh apa ini? Ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita improvisasi kan, oh gitu maksudnya. Pokoknya intinya improvisasinya itu nggak keluar dari alur cerita. Masih di jalan yang ini ya, sesuai track line ya istilahnya ya. Ya memang agak berat, tapi kalau misalkan proses dijalani dengan senang hati itu ya, happy ya, pasti juga ujungnya pasti bakal berbuah manis nih. Nah tapi mungkin ada nggak proyek terdekat dari teater nih? Ada, insya Allah kita ada pementasan di bulan Agustus ya. Sebentar lagi ya berarti ya? Stay tune aja di IG Teater K2. Wah, itu sobat udah di-spill. Temanya apa tuh Mas, kalau boleh tahu? Temanya masih rahasia. Oh, masih rahasia. Ya. Ini di-spillnya tradisional kah? Atau mungkin yang berbau-bau politis? Atau gimana tuh? Sepertinya agak politis. Oh, wah. Menarik ya. Di era gempuran yang sekarang lagi rame-ramenya di sosial media, ini dibawain ke drama komedi ya. Nah, kalau misalkan sobat muda udah bosan sama drakor, derajat nonton ini secara live langsung ya. Nanti di UIN Malang ya? Ya, di UIN Malang. Di UIN Malang. Stay tune terus di Instagramnya ya. Atau nih, ntar lagi kan udah masuk musim maba nih ya Mas ya. Boleh dong dipromosiin ke sobat muda. Kira-kira gimana cara joinnya? Terus harus berkunjung ke IG-nya yang mana nih? Oke. Sobat muda, kalau kalian mau join teater, nggak usah takut. Memang di teater itu orangnya kadang gondrong-gondrong atau apa. Tenang, itu cuma tampangnya aja. Tapi sebenarnya kita, baik-baik kok kita. Santai aja. Apalagi kita komedi kontemporer ya, komedi. Terus kalau misalkan pengen join organisasinya gimana tuh caranya? Oh, nanti ini aja, stay tune di IG-nya Teater K2. Atau teater komedi kontemporer, cari aja udah di IG. Nanti kalau kita open recruitment itu ada di situ infonya. Dan silahkan langsung daftar, langsung chat CP-nya nanti. Wah, itu terbatas nggak? Oh, bebas. Oh, bebas. Buat siapa aja berarti? Iya, bebas. Nah, bebas. ini sobat muda jangan lupa langsung dicatat ya. Stay tune terus di teater. Ada 2 kali yang ditunggu nih ya. Ada soal join organisasi sama soal itu tadi ya pementasan. Nah, aku lebih ke penasaran pementasan sih. Ini kira-kira berbau apa ya? Ditunggu aja. Nah, oke nih sobat muda, karena kita tadi udah ngomong panjang lebar ya soal UKM teater dari Teater K2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Udah saatnya kita pamit dulu. Tapi sebelum itu boleh nggak Mas dikasih closing statement deh? Mungkin buat orang-orang yang masih takut buat join teater, atau mungkin apa sih langkah awal yang perlu dipersiapkan buat kita masuk ke UKM teater? Ya. Jadi
kalau kalian pengen join teater, nggak usah takut, coba aja dulu, masuk aja, tenang. Di sana itu nggak yang serius itu. Kita di sana guyonan-guyonan aja, guyonan-guyonan aja dan apa lagi biar nggak takut dan biar nggak takut. apa yang dipersiapkan di langkah awal gitu. Siapkan badannya aja udah. Gak usah nyiapin apa-apa. Ngapain nih? Udah ada semua di teater ya? Iya, kita nggak serius-serius banget. Nggak apa-apa sobat muda kalau takut berlindung di balik Mas Bisbul. Bisbul. Oh Bisbul, maaf. Ya. Ini ya berlindung di Mas Bisbul soalnya kan ketuanya nih. Jadi pasti yang lain nggak berani nih ada Mas Bisbul nih. Oke kalau gitu thank you ya Mas Bisbul udah mau berkenan buat diundang di Symphony Podcast hari ini. Sama-sama. Thank you so much. Dan sobat muda terima kasih banyak juga udah nyaksiin Symphony punya podcast hari ini barengan spesial sama UKM Teater K2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau gitu waktunya Lizzy pamit dan nantiin lagi semua segmen-segmen seru yang ada di Symphony punya podcast. Kalau gitu Lizzy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Bye sobat muda.